Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Firmansyah dari kelompok 4 NIM 203190023 akan menjelaskan tentang uji korelasi person dengan SPSS dari konsep analisis korelasi. Di sini nanti akan menerangkan tentang uji korelasi, lalu jenis hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Perhatikan langkah-langkah. Di sini kita akan membuka terlebih dahulu aplikasi SPSS terlebih dahulu. Silakan. Ya. Selanjutnya, jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Jadi sifat hubungan antara variabel X dan Y ada yang positif. Artinya apa? Kalau positif itu semakin tinggi variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Sebaliknya, ada juga yang bersifat negatif. Artinya kalau negatif itu berarti semakin tinggi variabel X, maka akan menurunkan variabel Y. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah konsep awal yang perlu dipahami dengan baik sebelum melakukan analisis korelasi. Oke, kita masuk ke yang kita akan menuju ke pengelolaan data. Di sini nanti bisa dilihat dengan baik dan sesama. Saya rekap di program Excel untuk mempermudah penginputan datanya nanti di SPSS. Yang pertama di sini saya mempunyai data motivasi sebagai variabel X dan data kinerja sebagai variabel Y. Dari data ini saya akan mencari tahu apakah motivasi itu berhubungan dengan kinerja seseorang atau kinerja karyawan. Di sini saya mempunyai sampel berjumlah 53 sampel. Oke, kita lanjutkan untuk proses pengolahannya. Saya buka untuk program SPSS-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian dari SPSS ini saya klik variabel view. Seperti biasa untuk name, untuk baris pertama saya beri huruf X dan untuk baris kedua saya beri huruf Y. Sementara itu untuk bagian label, untuk X saya tuliskan motivasi. Kemudian untuk Y saya tuliskan kinerja. Seperti ini. Langkah selanjutnya saya klik data view. Di sini sudah muncul untuk huruf X dan Z. Selanjutnya kita akan mengcopy data yang ada di Excel tadi untuk dimasukkan ke program SPSS ini sesuai dengan variabel yang sudah ditulis ini. Makanya kita buka Excel dulu. Di sini programnya kita copy seperti ini, di blok dulu. Oke, kemudian saya klik kanan, copy, lalu saya buka program SPSS, saya paste di sini.
Untuk pengecekan kita turunkan ke bawah, ya sudah betul sampelnya sama, yakni sebanyak 53. Langkah berikutnya adalah analisis data. Saya pilih menu analis, kemudian saya pilih correlate, lalu pilih bivariate. Ini, kemudian saya blok kedua data ini. Selanjutnya saya pindah ke kolom variabel. Ya. Oke, pada bagian correlation coefficient diberi tanda centang pada bagian person karena kita akan menguji korelasi person produk moment, kemudian test of significance untuk two tiled, kemudian juga beri centang pada flat significant correlates. Lalu yang terakhir tinggal diklik OK. Nah, di sini muncul output untuk analisis korelasi, yang mana sebelum kita jelaskan, perlu kita pahami dulu tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, sehingga kita nanti bisa menyimpulkan apakah antara variabel motivasi dengan kinerja mempunyai hubungan yang signifikan. Kemudian nanti kita juga perlu ketahui tingkat hubungannya itu seperti apa. Di sini saya sudah mempersiapkan untuk dasar pengambilan keputusan. Kita simak dulu dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, di mana jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Dari hasil output ini diketahui bahwa nilai signifikansi untuk hubungan motivasi dengan kinerja adalah sebesar 0,000. Artinya, karena nilainya ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara motivasi dengan kinerja. Kemudian pedoman derajat hubungan. Nah, kita lihat untuk nilai person correlation-nya itu sebesar 0,463. Kalau kita rujuk ke pedomannya, berarti letaknya di sini. Nilai 0,41 sampai dengan 0,60. Berarti tingkat hubungan antara motivasi dengan kinerja itu termasuk kategori sedang, hubungan yang sedang. Kemudian kalau kita mau melihat arah hubungannya itu positif atau negatif, itu pedomannya adalah nilai pada person correlation ini. Ini kan nilainya positif 0,463. Artinya dapat disimpulkan bahwa motivasi berhubungan secara positif terhadap kinerja dengan derajat hubungan korelasi sedang. Begitu. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika nilai signifikansi tepat di angka 0,005? Kalau tepat pada angka 0,05, maka kita dapat menggunakan alternatif lain dalam menentukan apakah ada hubungan atau tidak, dengan cara membandingkan nilai person correlation dengan nilai R tabel. Ketentuannya adalah jika nilai person correlation-nya sebesar lebih besar dari R tabel, maka kesimpulannya adalah berhubungan. Sebaliknya, jika nilai person correlation-nya itu lebih kecil dari R tabel, maka tidak berhubungan. Kita ketahui dulu nilai person correlation-nya sebesar 0,463. Lalu kita mencari nilai R
tabel. Caranya adalah dengan melihat distribusi nilai R tabel untuk N sebanyak 53, karena ini menggunakan N atau sampel sebanyak 53. Saya buka dulu nilai R tabelnya di sini. Ini adalah distribusi nilai R tabel untuk signifikansi 5% dan 1%. Kita menggunakannya adalah yang 5%. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, di sini ada nilai 50 untuk N50 dan 55. Kok tidak ada nilai 53 seperti yang tadi N yang kita pakai? Jika seperti itu kasusnya, kita pakai nilai yang terdekat dengan 53, dalam hal ini adalah 55. Ketemu nilai R tabel sebesar 0,266. 0,266 itu lebih kecil dari 0,463, atau dengan kata lain nilai Pearson correlation sebesar 0,463 itu lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,266. Nah, sehingga berdasarkan keputusan dalam uji korelasi, karena nilai Pearson korelasinya lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan antara variabel motivasi dengan kinerja. Jadi baik kita menggunakan nilai signifikansi maupun menggunakan perbandingan antara Pearson correlation dengan R tabel menghasilkan kesimpulan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan mengenai hasil, baik itu menggunakan signifikansi maupun R hitung. R hitung itu Pearson correlation dibandingkan dengan nilai R tabel. Oke, bagi itu tadi gambaran daripada distribusi nilai F jadi signifikan 5% dan 1%. Mungkin itu yang dapat saya bantu dalam penyelesaian ini, semoga bermanfaat. Akhiran, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.